Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Najia Nasri. Jadi di video kali ini, seperti yang telah terpampang pada layar kalian, aku ingin menjelaskan dan membagikan ilmuku tentang koefisien korelasi Rankin-Daltau, di mana koefisien korelasi Rankin-Daltau ini merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur korelasi, di mana selain Kindalto itu ada Pearson dan Spearman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai penjelasannya. Sebelumnya kita mengenal dulu apa sih korelasi Rankin-Daltau ini. Jadi seperti yang aku bilang di awal, Rankin-Daltau ini merupakan ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau keeratan hubungan antara dua variabel ordinal. Jadi kata kuncinya digunakan di sini adalah mengukur keeratan hubungan. Jadi skala data yang digunakannya juga ordinal. Dan seperti namanya, di sini menggunakan rank atau peringkat. Dan dan biasanya sih digunakan jika banyak peringkat yang sama ya. Tapi kalau kalian lebih prefer menggunakan Spearman juga sepertinya boleh. Tidak ada yang melarang. Lalu nilai korelasinya itu selalu berada di antara -1 hingga 1, di mana 0 itu menyatakan tidak ada hubungan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk langkah analisisnya sendiri, yang pertama pastinya kita tentukan hipotesis, karena di mana-mana dalam uji apapun, hipotesis adalah hal yang pertama harus kita tentukan terlebih dahulu. Di mana H0-nya itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara kedua variabel, atau taunya itu sama dengan 0. Dan H1-nya menyatakan bahwa ada hubungan atau korelasi antara kedua variabel. Taunya pastinya tidak sama dengan 0. Lalu langkah kita yang kedua adalah jika datanya belum berbentuk ranking, maka kita ranking terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu diurutkanlah datanya kalau kalian bekerja di X, karena kebanyakan emang bekerja di X ya. Jadi kalau kalian bekerjanya di X, maka variabel Y-nya itu mengikuti si data variabel X. Jadi nanti X-nya diurutkan dari 1 hingga sekian, berapa banyak datanya, maka si data Y-nya mengikuti si data X-nya tadi. Lalu kita tentukanlah diskordan dan konkordannya, lalu hitung statistik ujinya, dan menentukan kriteria uji. Sepertinya kalau untuk kriteria uji, teman-teman semua sudah pada tahu ya, apa aja kriteria uji yang digunakan untuk tolak H0 dan terima H0. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kita menggunakan statistik ujinya, di mana yang pertama kita hitung dulu jumlah pasangannya. Di sini nanti berguna, sangat-sangat berguna ya guys. Ya teman-teman, ya guys. Jumlah pasangannya itu, kalau kita udah dapatkan, nanti mempermudah aja kita dalam menghitung si nilai taunya. Jadi yang kedua setelah kita dapatkan jumlah pasangannya, kita hitunglah nilai taunya. Nilai tau ini ada dua, untuk n kecil sama dengan 10 dan n besar dari 10. Untuk nilai taunya, n kecil sama dengan 10 jika ada, eh, maaf, jika tidak ada angka kembar ya, atau peringkat kembar ya teman-teman, maka kita gunakan tau sama dengan C dikurang D per si P-nya tadi ya, di mana n dikali n kurang 1/2. Nah, inilah yang aku bilang tadi mempermudah langkah dalam perhitungan nilai taunya. Lalu jika dia ada peringkat yang kembar, maka gunakanlah rumus C dikurang D per akar N dikali N P-nya tadi, kita kurang dengan TX, artinya angka kembar pada kolom TX, dikali dengan P dikurang TY, angka kembar pada kolom Y. Nah, nanti si TX dan TY-nya itu sama dalam carinya, yaitu sigma T dikali T dikurang 1/2. Jadi nanti eh, hitunglah si T banyak peringkatnya. Misalnya peringkat 1 ada 2 gitu kan. Kita hitunglah 2 dikali 2 kurang 1, 2. Kalau peringkatnya 3, 3 dikali 3 kurang 1, 6 gitu kan. Nanti dijumlahkan barulah kita bagi 2. Untuk TY-nya juga seperti itu. Lalu untuk N besar dari 10, maka kita gunakan uji Z, di mana T dikurang mu T per sigma T. Jadi nanti mu T-nya ini sama dengan 0, maka akan sama dengan tau dibagi
akar 2 dikali 2N tambah 5 per 9N dikali N kurang satu. Nah, seperti yang kita ketahui, C-nya itu adalah konkordan, di mana jumlah pasangan Y dan X itu meningkat tapi tidak boleh sebaris. Nah, pernyataan yang ada di sini itu nanti teman-teman kita lihat di contoh soalnya langsung, karena ada beberapa tips yang sesuai dengan pernyataan ini bisa digunakan, ada juga yang tidak bisa. Jadi nanti sesuai dengan teman-teman semua menghitung si konkordan dan diskordannya. Nanti kita lihat langsung aja di contoh soal ya. Lalu di N-nya itu adalah jumlah sampel dan T-nya adalah banyak peringkat yang sama. Nah, langsung kita masuk ke contoh soalnya, di mana seorang guru ingin mengetahui hubungan antara peringkat hasil dan peringkat motivasi belajar dari 5 siswa. Datanya seperti yang telah ditampilkan pada layar. Di sini sudah dalam bentuk peringkat dan seperti yang kalian lihat, teman-teman semua lihat, tidak ada peringkat yang sama ya di dalam satu kolom Y ataupun kolom X. Dan langsung kita masuk ke langkah analisisnya. Kita tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya tidak ada tidak ada korelasi antara peringkat ujian dengan peringkat motivasi. H1-nya ada korelasi antara peringkat ujian dengan peringkat motivasi. Pertama, kita hitung dulu pasangannya atau P-nya. Nanti kita dapatkan adalah 10 pasangan. Dan hitung konkordan dan diskordannya. Nah, yang seperti aku bilang yang tadi, keterangan untuk C dan D pada yang sebelumnya aku jelasin, itu bisa digunakan jika si peringkat dalam kolomnya itu tidak ada yang sama. Kayak ini kan, nampak nggak ininya? Nah, ini mereka tidak ada yang sama satu sama lain kan. Kayak peringkatnya emang 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa menggunakan tips yang aku sebutkan ini ya. Jadi seperti yang dia bilang tadi, X dan Y meningkat, tapi tidak sebaris, tidak boleh sebaris. Artinya seperti ini. Kita, karena kita telah mengurutkan di Y, di X, sorry. Kita mengurutkannya di X. Nah, karena kita mengurutkan si-nya di X, jadi kita bisa menggunakan tips yang seperti ini. Kalau kalian nanti menemukan peringkatnya itu tidak ada yang sama, jadi gini, kita bisa mencari per konkordan dan diskordannya. Jadi untuk mencari konkordan kan dia Y terhadap X itu meningkat tapi tidak boleh sebaris. Artinya kita bekerja di Y, kita tuh sebenarnya bekerja di X, tapi Y-nya yang menentukan gitu kan. Jadi kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan dengan ini, kita bandingkan dengan ini. Ini untuk mendapatkan konkordannya ya. Dua kedua sama, berarti enggak. Dua ketiga meningkat, dua keempat meningkat, dua kelima meningkat. Dapatlah si konkordannya 3 untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua, 1 ke 3 meningkat, 1 ke 4 sama meningkat, 1 ke 5 meningkat juga. Jadi dapat 3 juga konkordannya. Begitu hingga, karena ini ada 2 ya. Berarti 3, 3 ke 4 meningkat, 3 ke 5 juga meningkat. Dan untuk 5 ke 5 kan nggak meningkat ya. Apalagi 4 nggak bisa dibandingkan ke di bawahnya. Makanya hasilnya 0, 0. Dan dijumlahkan, konkordannya ada 8. Lalu untuk diskordannya, seperti yang di keterangan tadi, Y dan X itu menurun, tapi boleh sebaris. Nah, Y boleh sebaris kan tadi, maka di sini, lalu ke sini, hingga ke sini. Jadi 2 ke 1 menurun, 2 ke 2 sama, 2 ke 3, nah ini meningkat lagi, maka cuman ada 1 diskordan gitu kan. Begitupun untuk 1, 3, 5, 4 seterusnya. Nah, di sini kita dapatkan satu lagi di 5. 5 ke 4 menurun, 5 ke 5 sama, berarti cuma ada 1 untuk diskordannya. Juga bisa menggunakan perbandingan seperti tabel ini. Nih, sebenarnya perbandingannya menggunakan seperti ini ya, kalau untuk hal yang pastinya. Tapi ini adalah sedikit tips, karena sudah ada 2 soal, mungkin yang aku coba, aku juga lupa, yang peringkatnya itu tidak ada yang sama jika menggunakan cara yang aku bilang tadi.
itu sama hasilnya. Tapi kalau nanti ada peringkat yang sama, itu tidak bisa menggunakan cara yang tips yang aku berikan tadi. Jadi ini hanya tipsnya berguna jika tidak ada peringkat yang sama gitu kan. Jadi kalau ada peringkat yang sama kalian ataupun kalian mau gunakan yang seperti ini. Kalau kalian ragu yang seperti aku tadi, kalian menggunakan yang bandingkan siswa A, siswa A ini bandingkan satu ke B, C, D, E. Lalu siswa B bandingkan dengan C, D, E pun boleh. Kalian terserah sih mau yang seperti apa. Kalau yang seperti aku bilang barusan, kayak gini. Satu, jadi konkordan itu lawannya meningkat sama menurun. Kalau diskordan itu meningkat-meningkat atau menurun-menurun. Nih, satu, kedua meningkat. Dua ke satu, sorry, ke satu menurun. Jadilah konkordan, diskordannya ada satu. Up. Lalu satu ketiga naik, dua ketiga naik. Konkordannya satu. Satu ke empat naik, dua ke lima naik, konkordannya dua. Satu ke lima naik, dua ke empat naik, jadilah konkordannya tiga. Nah, begitu selanjutnya nanti akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang kita lakukan tips yang seperti tips yang aku berikan tadi. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Mana yang lebih mudah menurut kalian. Tapi ingat, tips yang aku berikan tadi tuh hanya bisa digunakan jika dia tidak ada peringkat yang sama di kolom X ataupun kolom Y. Lalu kita lanjut ke perhitungannya. Karena nggak ada yang sama, maka kita gunakan perhitungan tahu yang ini, di mana kita udah dapatkan tadi pasangannya ada 10 kan. Maka kita kurangkan aja 8 kurang 2 per 10. Maka didapatkan hasilnya 0,6. Lalu untuk kriteria uji tahu tabelnya, di mana N-nya 5, sampelnya 5, dan menggunakan alfa 0,05, nanti akan mendapatkan tahu tabelnya 0,8. Jadi karena tahu hitungnya kecil dari tahu tabel, jadi kita terima nol. Nggak ada Jadi kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara peringkat ujian dengan peringkat motivasi. Ke soal yang kedua, mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik yang tinggi, tugas, ujian, dan kegiatan organisasi. Sepertinya sudah ada yang sedikit familiar dengan soal ini. Salah satu cara yang dipercaya dapat mengurangi stres adalah dengan rutin berolahraga. Studi ini mengamati apakah intensitas olahraga mahasiswa berkaitan dengan tingkat stres yang mereka rasakan selama perkuliahan. Di mana tingkat stresnya itu dengan skala ordinal, satu itu sangat rendah, lima sangat tinggi. Lalu diukur dari persepsi mahasiswa terhadap tekanan akademik yang dirasakan dalam seminggu terakhir. Lalu untuk intensitas olahraganya, dengan skala ordinal lagi pastinya, di mana satu tidak pernah atau sekali dalam seminggu, lima artinya rutin, lebih dari 5 kali dalam seminggu. Tunjukkan seberapa aktif mahasiswa tersebut berolahraga. Di sini datanya ada dari mahasiswa A hingga J, dan di sini udah dalam peringkat ya, jadi kita tidak bisa memperingkat, tidak usah memberikan rank lagi. Lalu di sini sebenarnya tanpa kalian urutkan pun sudah bisa kalian hitung konkordan dan diskordannya, tapi untuk mempermudah kita dalam perhitungan, boleh langsung diurutkan saja dari satu satu 2 2 3 3 4 4 sampai selanjutnya. Nah, langsung kita hipotesisnya adalah seperti yang tadi lagi, H0-nya tidak ada hubungan dan H1-nya ada hubungan. Kita hitung dulu pasangannya. Dan di sini untuk N-nya 10, maka akan didapatkan sejumlah 45 pasangan. Nah, kalau kalian menggunakan tabel yang ini, masa mau menggunakan 45 pasangan gitu kan? Menuliskan 45 pasangan. Jadi seperti itulah tipsnya yang tadi aku berikan. Hitunglah per baris. Nih, bandingkan mahasiswa satu sampai 10, 2 nanti sampai 10 pula, hingga nanti 9 dengan 10 gitu terakhirnya. Kalian bisa menggunakan yang seperti itu. Karena di sini tidak bisa menggunakan tips yang aku berikan yang Y, X menurun boleh sebaris, Y, X
naik tidak boleh sebaris gitu kan. Lanjut ke kita hitung konkordan dan diskordannya. Di sini eh, kita hitungkan menggunakan mahasiswa 1 hingga 10 gitu. 1 dengan 2, 3 hingga 10. 1 dengan 1 sama. 4 dengan 5 naik. Tapi nggak bisa tetap nol hasilnya. Tetap nggak ada konkordan dan diskordannya. Karena dia ada peringkat yang sama di sini. Lanjut ke 1 dengan 3. 1 ke 2 naik, 4 ke 3 turun. Dapatlah diskordannya 1 gitu kan. 1 ke 2 naik, 4 ke 4 sama. 4 ke 4 sama, berarti nggak ada. 1 sama 2 naik, 4 ke 4 sama nggak ada juga. 1 ke 3 naik, 4 ke 3 turun. Dapat 2 diskordannya. 1 sama 3 naik, 4 sama 3. 4 sama 3 juga naik. Sorry, turun. Jadi, berapa diskordannya tadi? Jadi, 3 diskordannya kan. Lalu, 1 sama 4 naik, 4 ke 2 turun. 4 diskordannya, 1 dengan 4 naik, 4 dengan 2 turun. 5 diskordannya, 1 dengan 5 naik, 4 ke 1 turun. Jadi 6 diskordannya. Kalian bisa menghitung diskordannya ini ya. Nanti kalian nggak akan mendapatkan konkordannya. Kalian akan mendapatkan diskordan semua. Kalian uji sendiri nanti. Kalau ada yang salah, kalian boleh komen aja di bawah. Jadi nanti pokoknya diskordannya ini mau X-nya turun atau Y-nya naik atau X-nya naik, Y-nya turun. Nanti ke diskordan perginya. Dan konkordannya nanti gak ada yang dapat. Karena dia eh, adanya peringkat yang sama. Lalu nanti akan kalian dapatkan diskordannya sebanyak 35. Kita hitunglah faktor koreksinya. TX dan TY-nya per kolom TX dan kolom Y-nya kan. Nah, rumusnya kan T T dikali T kurang 1. Sigmanya kan. Jadi penjumlahannya. T-nya adalah peringkat yang sama. Berarti 1 ada 2. Jadi kalau ada 2 yang sama peringkatnya, nanti T kali T kurang satunya juga dapat 2. Tapi kalau 3, nanti kalian dapatnya 6. Kan 3 dikali 3 kurang 1, 3 dikali 2, 6. Jadi kalian bisa langsung aja dari ini kan kalian dapatin ini 2. 2 tambah 6, 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Makanya dapatlah tadi 12 dibagi 2. Dapatlah TX-nya 6. Lalu untuk ini, untuk si intensitas olahraga, 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 3. Sorry, 3-nya ada 3, 4-nya ada 3, berarti 6 tambah 6, 12 tambah 2, 14. Maka dapatlah 7 nanti TY-nya. Kita masukin aja ke eh, tahu hitungnya yang memiliki angka kembar gitu kan, peringkat kembar. Nanti akan didapatkan hasilnya adalah negatif 0,9091. Nah, dari hasil ini aja, dari hasil taunya aja kita sudah melihat bahwa ada korelasi negatif antara tingkat stres dan intensitas olahraga pada mahasiswa. Jadi kita bisa langsung gunakan kriteria uji tahu tabelnya untuk N10 dan alfa 0,05. Nanti akan didapatkan 0,467. Kalian boleh lihat aja nanti di tabelnya. Nah, karena tahu hitung besar dari tahu tabel, kita gunakan mutlak ya, karena nggak mungkin kan negatif dibandingkan dengan positif. Jadi positif harus dibandingkan dengan positif juga. Maka didapatkan tahu hitungnya besar dari tahu tabel, maka kita dapatkan adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah ada hubungan atau korelasi antara tingkat stres dengan intensitas olahraga mahasiswa. Jadi, maaf, ini harusnya tahu tidak sama dengan nol ya, bukan tahu sama dengan nol. Jadi dari tahu
tahu hasil taunya aja kita udah tahu kalau dia tuh sangat-sangat kuat ini ya, udah mendekati satu si korelasinya. Jadi kalau kalau nggak si tingkat stresnya tinggi, intensitas olahraganya jadi rendah, atau malah sebaliknya tingkat stresnya rendah, intensitas olahraganya tinggi. Begitu. Untuk latihan, kalian boleh banget mencoba ini. Ini eh, untuk datanya. Nah, di sini sudah menggunakan N besar dari 10 ya, teman-teman. Boleh nanti ini langsung di SS aja. Ini untuk datanya. Sebelum kita tutup, ini nanti kalian bandingkannya dengan tabel Z ya. Nanti kalian dari tabel Z itu juga bisa mendapatkan p-value-nya, di mana kalian carilah nanti si Z, nilai Z-nya dulu berapa, lalu kalian kurangkan dengan satu. Nanti akan dapatlah p-value-nya. Terserah sih kalian mau menggunakan Z tabel atau Z hitungnya. Atau p-value ya. Itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Dan mohon maaf kalau aku ada salah dalam pengucapan atau penjelasan. Dan jangan lupa untuk di-like video ini. Karena di video kemarin aku lupa mengucapkan itu. Dan untuk di-subscribe juga. Siapa tahu aku selanjutnya ada bikin video lagi. Dan see you. Bye.